Hari ini saya akan membuat video terkait dengan strategi dalam mengampu mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini merupakan bagian dari agenda 1, modul 1 dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Namun sebelum kita masuk ke materi pokoknya, saya akan membawa Anda semua untuk melihat dulu dasar dari pelaksanaan pelatihan PKP dan PKI. Seperti yang terlihat di layar, pelatihan ini mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Sejak 2014 telah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang memberikan amanah untuk melakukan pembekalan kepada para pejabat di tingkat pengawas dan administrator untuk melakukan peningkatan kompetensi. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2020, yaitu nomor 6 dan nomor 7. Terdapat aturan sebelumnya tentang pelat, tapi diganti sekarang dengan peraturan yang lebih baru. Kemudian, mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila itu terkait dengan kemampuan peserta dalam memahami dan mengaktualisasi moral, etika, jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan kompetensi pribadi terkait etika, sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik. Tentunya harus terkait dengan kepemimpinan Pancasila. Tujuan dari mata pelatihan ini adalah peserta diharapkan mampu memahami substansi konsepsi-konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Tidak banyak-banyak. Namun di indikator kita lihat ada beberapa, ada 6. Nanti kelihatan di nomor 1 itu peserta diharapkan dapat menjelaskan substansi dari etika dan integritas kepemimpinan Pancasila itu sendiri. Kemudian peserta diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta mampu menganalisis nilai-nilai dasar dan keteladanan dalam melakukan bela negara, serta bagaimana peserta sebagai ASN dapat menjalankan amanah tersebut. Yang keempat, peserta mampu menjelaskan tujuan visi negara dengan keterkaitannya dengan Pancasila. Yang kelima dan keenam itu terkait dengan kemampuan peserta menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Dan keenam, bagaimana peserta mampu menerapkan apa yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya dalam melaksanakan jabatannya, melaksanakan tanggung jawab jabatannya. Dalam melaksanakan pengampuan mata pelatihan ini, tentu ada strategi pembelajaran yang telah saya siapkan. Di bagian awal itu, di bagian pendahuluan, tentu saya berencanakan untuk mengalokasikan sekitar 15 menit dalam membuat suasana kondusif di kelas, di mana saya akan membuka dengan memberi salam. Saya akan memperkenalkan diri dulu dengan para peserta. Mungkin saya akan menunjuk beberapa peserta lagi untuk saya perkenalan secara pribadi. Kemudian saya tentu akan berupaya untuk membuat saya lebih dekat dengan peserta dengan melakukan ice breaking. Dan rencananya saya akan meminta peserta dalam melakukan ice breaking ini dengan meminta peserta, saya akan membagikan sticky note, meminta peserta untuk menggambar apa sih yang ada di dalam kepala mereka tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Nantinya sticky note tersebut saya akan minta ditempel di salah satu papan tulis yang saya sudah siapkan, dan saya akan memilih beberapa. Di sticky note itu saya minta ada gambar dan instansi, nama dan instansi mereka, dan saya akan memilih beberapa gambar yang kita akan
bahas, uraikan bersama-sama, tentu dengan metode yang tidak serius. Saya berupaya menciptakan suasana yang lebih kondusif, membuat saya dengan peserta itu menjadi lebih dekat. Itu metode ice breaking yang saya akan aplikasikan. Setelah itu, saya akan menjelaskan kepada peserta tentang tujuan pembelajaran, hasil pelajaran, indikator yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Kemudian memberikan informasi kepada peserta materi pokok dan submateri pokok tersebut. Metode yang saya rencanakan adalah tentu interaktif dan tanya jawab. Sederhana di bagian pendahuluan ini. Kemudian di alat bantu yang saya gunakan standar saja. Ada laptop, sticky note, LCD proyektor, alat tulis, bahan lain, dan sound system. Itu di pendahuluan dan saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk itu. Saya lanjutkan ke materi pokok 1. Jadi materi pelatihan ini terdiri dari 5 materi pokok dan masing-masing materi pokok tersebut mempunyai sub materi pokok. Di materi pokok pertama, saya merencanakan mengambil waktu 90 menit. 90 menit, karena tentu ini mungkin di awal, sebagai awal, jadi peserta masih fresh, karena ini adalah hari pertama dalam pelatihan, masih fresh, dan kesempatan untuk melakukan ceramah kalau ingin memperkenalkan materi pokok ini. Di materi pokok ini, materi yang utama adalah bela negara dalam ulasan sejarah kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan sejarah Indonesia, bagaimana ASN terlibat, pegawai negeri pada saat itu terlibat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian bagaimana pada waktu itu pernah terjadi kerusuhan yang melibatkan Amtenar atau pegawai negeri sipil. Kemudian ada Kila akan meng-highlight tentang derita kaum pribumi pada waktu perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan terakhir bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila itu kita dapatkan. Berdasarkan sub materi pokok ini, saya akan menyesuaikan dengan metodenya. Kita lihat, saya akan berencana ada ceramah tentu sedikit, kemudian ada pemutaran film pendek yang disesuaikan dengan sub materi pokok. Ada film pendek yang terkait sejarah kemerdekaan yang melibatkan PNS, ada yang terkait dengan kerusuhan, ada derita kaum pribumi, dan Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Masing-masing ada video pendek. Setiap sub materi pokok ada film pendeknya, dan nanti terjadi diskusi-diskusi membahas tentang video-video pendek yang saya berikan. Alat bantunya standar, mirip seperti yang di pendahuluan tadi. Kemudian saya lanjut ke materi pokok 2 yang saya alokasikan sekitar 90 menit. Materi pokok 2 ini terkait nilai-nilai dasar dan teladan bela negara. Kemudian ada 3 submateri pokok: bela negara dalam konstitusi, ada teladan bela negara, dan sikap nasionalisme oleh warga keturunan. Saya merencanakan metode adalah studi kasus. Ada studi kasus tentang bagaimana ada bela negara dalam konstitusi dan bagaimana kasus-kasus terkait bela negara yang sesuai dengan konstitusi tersebut. Kemudian bagaimana keteladanan bela negara, mungkin ada beberapa tokoh-tokoh kemerdekaan yang saya akan masukkan sebagai studi kasus kepada peserta. Bagaimana keteladanan bisa diambil oleh peserta yang terjadi ketika para pendahulu kita, para founding fathers kita melakukan bela negara pada waktu itu. Kemudian untuk merangkum nasionalisme peserta, di mana Indonesia terkait dengan pluralisme, Indonesia terdiri dari berbagai bangsa dan suku bangsa, maka kita juga melihat ada contoh kasus warga keturunan bagaimana mereka juga terlibat dalam program upaya-upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Di materi pokok ketiga terkait tujuan dan visi negara, itu ada submateri pokoknya: tujuan sendiri, visi, kemudian bagaimana peran Pancasila, bagaimana posisi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi dasar negara. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai jiwa dan semangat nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Metode yang
saya rencanakan itu sederhana, cara interaktif dan tanya jawab. Dan alat bantunya sederhana sesuai dengan yang di pendahuluan tadi. Di materi pokok 4 ini, saya mengambil waktu yang cukup lama, sekitar 135 menit, karena akan dilakukan pendalaman-pendalaman terkait materi pokok itu sendiri, dan bagaimana nilai-nilai di materi pokok awal itu dipahami oleh peserta. Di sini, peserta akan melakukan diskusi kelompok, terutama mengenai konsep etika, akuntabilitas, dan integritas yang diambil dari studi-studi kasus yang sudah dipelajari di bagian materi pokok lebih awal tadi. Kemudian ada juga briefing singkat kepemimpinan, bagaimana peserta itu melihat dirinya dalam konteks tadi sejarah ASN di zaman kemerdekaan. Bagaimana mereka mengambil nilai-nilai kepemimpinan yang telah ditanamkan, telah diaplikasikan oleh para pendahulu kita. Kemudian di materi pokok 5, penerapan nilai-nilai dasar negara guna menangkal hambatan etika. Kuncinya adalah penerapan. Di sini saya mengajak peserta lebih aktif melihat dalam konteks pekerjaan masing-masing, dalam konteks jabatan masing-masing, bagaimana nilai-nilai etika dan integritas Pancasila itu mereka bisa melihat dirinya memasukkan nilai tersebut dalam konteks pekerjaan masing-masing. Alokasinya 90 menit dan alat bantu yang saya gunakan adalah laptop, LCD, bahan time, dan sound system. Terakhir adalah penutup. Saya akan berencana untuk melakukan refleksi atas apa yang kita bahas dari awal, dari materi pokok 1 sampai 5, bagaimana peserta menanggapi itu, bagaimana peserta menangkap materi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam mata pelajaran ini. Kemudian saya mengajak peserta untuk merancang kesimpulan secara bersama-sama, dan tentu ada evaluasi pembelajaran secara umum. Saya mungkin ada 2 rencana. Pertama, mungkin saya akan memakai Kahoot atau Quizzes, atau saya kalau waktunya sangat sempit, maka saya akan mungkin mengajak beberapa peserta untuk memberikan pendapatnya untuk membuat kesimpulan. Dan terakhir ya tentu menutup dan memberikan apresiasi atas peran serta peserta dalam secara aktif mengikuti pembelajaran ini. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.